Alhamdulillah wasyukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawal la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Al-hadis au kama qala shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Yang sangat kami muliakan, yang terhormat Bapak Pembina ya, pengajian Zoom online Asy-Syifa ya, yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Soekardi. Kemudian yang sangat kami muliakan para pinisepuh, para guru, para alim ulama. Kemudian yang sangat kami banggakan yaitu para donatur. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan sebagian daripada rizki panjenengan yang panjenengan dharma baktikan untuk kepentingan agama Allah, untuk menolong agama Allah. Mudah-mudahan menjadi rizki yang barokah. Nah, kemudian juga yang sangat kami hormati guru-guru kita, khususnya juga yang menyampaikan ada di pengajian Zoom online Asy-Syifa ini. Mudah-mudahan ilmunya jadi ilmu yang berhikmah, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas iman dan takwa kita. Kemudian juga yang sangat dimuliakan Allah, yaitu yang terhormat Bapak Ibu jamaah ya, yang tetap istiqomah, teguh pendirian untuk mengikuti pengajian Zoom online Asy-Syifa ya ba'da subuh ini. Nggih Bapak Ibu, alhamdulillah atas izin Allah Bapak Ibu mendapatkan anugerah dari Allah kesempatan ya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah menganugerahkan menjadi Ramadan yang lebih baik. Kita bisa lebih banyak mengisi amal-amal ibadah kita ya. Sholat wajib kita, sholat sunnah kita, ya, kemudian bacaan-bacaan Al-Quran kita, infak dan sedekah kita, zakat kita, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal yang sudah bisa dikeluarkan ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal-amal soleh Bapak Ibu semua benar-benar menjadi amal soleh yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kita lanjutkan sirah kita. Dan ini rupanya sangat penting sirah ini. Maksudnya perjalanan ya orang-orang yang dimuliakan Allah. Termasuk orang-orang yang mendapat jaminan akan dimasukkan surga. Salah satu di antaranya adalah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Dan kita ingin melacak, menelusuri ya bagaimana Khalifah Utsman bin Affan ini, kemudian juga tragedi akhir kehidupannya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah tidak asing lagi bahwa kita ya telah mendapatkan ilmu pengetahuan tentang sejarah yang dulu juga sudah sering kita dengar maupun kita baca di buku-buku, termasuk salah satu di antara Khulafaur Rasyidin. Ya, salah satunya adalah khalifah yang ketiga ya, yang diangkat dibaiat menjadi seorang khalifah pengganti setelah wafatnya setelah wafatnya Umar bin Al-Khattab ya, termasuk adalah khalifah yang ketiga ini. Ketahuilah Bapak Ibu, Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga
yang merupakan sosok sahabat sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Utsman bin Affan itu justru menikahi dua putrinya, ya, namanya Siti Ruqayyah. Kemudian Siti Ruqayyah wafat, nah, kemudian menikahi adiknya, namanya Ummu Kulthum. Ya. Bapak Ibu, jadi sekaligus menjadi menantu Rasulullah. Sahabat yang satu ini, Bapak Ibu, memiliki karakteristik unik di antara para sahabat Rasulullah yang lainnya. Kedermawanannya sangat memukau dan menarik untuk dijadikan inspirasi para generasi muslim masa kini. Masya Allah. Komitmennya terhadap perjuangan dalam menegakkan panji-panji agama Islam. Tidak ada seorang pun yang meragukan pengorbanannya terhadap agama Islam. Dia adalah seorang sosok tokoh yang sangat diperhitungkan dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam kita ini. Subhanallah. Walaupun di masa pemerintahnya tidak seindah yang diharapkan oleh Khalifah Utsman. Karena situasi politik saat itu tidak kondusif dan dinamis. Saat beliau menjabat sebagai khalifah, muncul kelompok yang berusaha memancing di air keruh untuk menciptakan suasana chaos dengan melemparkan tuduhan dan isu-isu tentang nepotisme untuk mendapatkan keuntungan pribadi sesaat dengan berkedok kebenaran atas nama agama dan keadilan. Bapak Ibu, walaupun demikian, keadaan Utsman bin Affan ini, Khalifah Utsman tetap berdaya upaya untuk menjaga dan melindungi negaranya agar tetap aman dan damai atas dasar ijtihad politiknya. Walaupun pada akhirnya Bapak Ibu, Khalifah Utsman terpaksa harus menyerah terhadap suatu takdir atau keadaan sampai titik darah penghabisan beliau menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang menjadi bagian sejarah yang tak terlupakan selama pemerintahnya. Banyak peristiwa-peristiwa politik yang terjadi dan mengundang polemik di antara para sahabat Nabi. Kebijakannya yang dianggap tidak populis dan kontroversial. Anggapannya begitu, Bapak Ibu. Menjadikan pemerintah Khalifah Utsman ini menjadi tidak efektif. Dan banyak mendapatkan kritik dari kalangan para sahabatnya atas kebijakan-kebijakan politiknya yang dinilai berbau nepotisme. Begitu menurut anggapannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan inilah sesungguhnya yang menyebabkan semakin gonjang-ganjing politik yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman ini. Terus bergulir dan semakin mencapai puncaknya. Bapak Ibu, rahimakumullah. Ya, kita akan berbicara singkat tentang biografi Khalifah Utsman bin Affan ini. Ya, kita perhatikan, ya. Bapak Ibu, nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, mari kita perhatikan di sini. Ini ada bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nasab Utsman ini, Bapak Ibu, melalui garis ayahnya Affan, itu bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada kakek yang kelima, yaitu Abdi Manaf bin Qusay. Ini kakek yang kelima. Ya. Utsman bin Affan menisbatkan dirinya kepada Bani Umayyah karena salah satu kabilah Quraisy ini. Ayahnya Affan adalah seorang saudagar yang kaya raya. Masya Allah. Dari suku Quraisy, dari jalur Bani Umayyah, Bapak Ibu. Nanti kita lihat, ya. Yang perlu kita ketahui bahwa kabilah Bani Umayyah ini maupun kabilah Bani Hasyim, jadi ada Bani Umayyah ini sebuah keturunan, kemudian aja Bani Hasyim
ada keturunan Nabi Muhammad ya. Sejak sebelum kedatangan agama Islam sudah terjadi persaingan. Oh, Masya Allah. Jadi sejak belum kedatangan agama Islam itu sudah terjadi persaingan ketat gitu. Sampai terjadi Bapak Ibu pertikaian bahkan permusuhan yang sangat keras. Setelah agama Islam datang, Nabi Muhammad berusaha mendamaikan kedua suku ini melalui ikatan perkawinan dan juga melibatkan mereka dalam melancarkan dakwah Islam. Bapak Ibu, Utsman bin Affan dilahirkan di kota Mekah. Beliau lahir pada tahun 576 Masehi. Ya, jadi 6 tahun setelah tahun gajah. Ya, pada saat Nabi Muhammad lahir. Jadi lebih muda 6 tahun dari usia Rasulullah Muhammad SAW. Ibu beliau bernama Arwa binti Quraisy bin Robi'ah bin Hubeb bin Abdisam bin Abdimanap. Nah, jadi nanti nyambung juga dengan nasab Rasulullah niku Bapak Ibu. Beliau tumbuh di atas akhlak yang agung dan mulia, ya, dengan perangai yang bagus, yang baik. Berdasarkan catatan ulama sejarah, Bapak Ibu, Utsman bin Affan orang yang sangat pemalu, okay. Bersih jiwa dan suci lisannya, sangat santun. Beliau pendiam, Bapak Ibu, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Beliau suka dalam suasana ketenangan dan tidak suka keramaian, kegaduan, perselisihan, teriakan keras. Nah, begitu. Beliau nggak suka itu. Beliau rela mengorbankan nyawanya demi untuk menjauhi hal-hal tersebut. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebelum Khalifah Utsman ini memeluk Islam, beliau sudah dikenal sebagai seorang pedagang yang kaya raya. Ia juga mempunyai sifat-sifat yang mulia. Ya, seperti sederhana, jujur, cerdas Bapak Ibu, soleh, dan dermawan. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun. Jadi beliau sudah usia 34 itu baru masuk Islam Bapak Ibu. Utsman bin Affan termasuk 10 di antara orang-orang dalam jajaran yang disebut oleh Rasulullah mendapatkan jaminan akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan, ya, termasuk salah satu di antara yang disebut oleh sahabat Anas bin Malik pada waktu terjadinya perang Uhud itu, ya. Perang Uhud itu terjadi Bapak Ibu, itu bertepatan kalau menurut ulama sejarah tanggal 23 Maret 625 Masehi. Kemudian juga bertepatan dengan 7 Syawal tahun 3 Hijrah. Itu perang Uhud terjadi. Bapak Ibu, beliau berdiri di atas gunung Uhud. Ini dalam satu riwayat. Berdiri di atas gunung Uhud, Bapak Ibu, pada waktu itu bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, ini dalam satu riwayat ya, dari Anas bin Malik. Abu Bakar dan Umar. Jadi berdiri di atas gunung Uhud. Ya, Rasulullah, kemudian Utsman bin Affan, Abu Bakar dan Umar. Tiba-tiba Bapak Ibu, gunung itu bergetar. Ini sebuah keanehan. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai gunung Uhud, tenanglah kalian. Tidak ada siapa-siapa di atasmu ini, melainkan hanya seorang nabi, kemudian seorang as-siddiq, dan 2 orang yang mati syahid." Bapak Ibu, rupanya Nabi Muhammad sudah memprediksi ada 2 orang yang mati syahid. Ketika Nabi Muhammad beserta Umar bin Khattab, kemudian juga bersama Utsman bin Affan, di atas gunung Uhud itu, bersama Abu Bakar juga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi Nabi Muhammad sudah memprediksi bahwa ada 2 orang yang mati syahid. Siapa dia? 1, Umar bin Khattab. Ya.
pada saat sholat subuh, Umar kemudian ditikam oleh seorang budak yang beragama Majusi, namanya Abu Lu'lu'ah atau Virus. Kemudian Bapak Ibu, Utsman bin Affan. Nah ini salah satu di antara adalah sahabat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad akan mati syahid, gitu ya, Utsman bin Affan ini. Mari kita ikuti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berdasarkan hadis ini Rasulullah memprediksi bahwa Umar dan Utsman akan wafat dalam keadaan syahid. Berawal dari kedekatannya dengan Abu Bakar, beliau dengan sepenuh hati masuk Islam bersama sahabatnya Thalha bin Ubaidillah. Meskipun masuk Islamnya mendapat tantangan dari pamannya. Ya. Jadi Utsman bin Affan ini Bapak Ibu pernah dibungkus itu ya dengan karpet, lalu kemudian dinyalakan api bawahnya oleh saudara atau kakaknya ini yang bernama Hakim, gitu ya. Selain dikenal sebagai salah seorang sahabat dekat dengan Nabi Muhammad, Utsman bin Affan juga dikenal sebagai seorang penulis wahyu, Bapak Ibu. Ia selalu dekat bersama Rasulullah dan selalu mengikuti setiap peperangan. Ya, selalu mengikuti setiap peperangan, kecuali perang Badar. Ya, Utsman bin Affan itu rupanya tidak ikut Bapak Ibu karena mendapat amanat dari Nabi Muhammad bahwa Utsman jangan ikut karena istrimu sedang dalam keadaan sakit. Istrinya waktu itu namanya Ruqayyah, Siti Ruqayyah, putri Nabi Muhammad ini sedang dalam keadaan sakit, Bapak Ibu. Ya. Dan karena kebaikan akhlak dan muamalahnya, beliau dicintai oleh kaum Quraisy. Nama panggilannya adalah Abu Abdullah. Jadi Utsman ini nama panggilannya Abu Abdullah. Kemudian mendapatkan julukan dari Nabi Muhammad. Siapa? Dzun Nurain. Utsman mendapatkan julukan dari Nabi Muhammad, Dzun Nurain, yang mempunyai dua cahaya, kata Rasulullah. Sebab Utsman menikahi dua putri Rasulullah secara berurutan. Setelah Ruqayyah kakaknya wafat, kemudian Rasulullah menikahkan ya Utsman ini, maksud putrinya yang bernama Ummu Kulsum, jadi adiknya. Setelah Ummu Kulsum wafat, Rasulullah juga pernah mengatakan, ya ini setelah keduanya ini istri Utsman bin Affan ini sedo, putri-putri Rasulullah ini, kemudian setelah Rasulullah itu mendengar bahwa putrinya yang namanya Ummu Kulsum itu adiknya Ruqayyah itu wafat, Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, sekiranya aku mempunyai anak perempuan yang ketiga, niscaya akan aku nikahkan putriku itu dengan Utsman bin Affan. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari pernikahannya dengan Ruqayyah ini, lahirlah seorang anak laki-laki, tapi tidak sampai tumbuh besar. Putranya meninggal ya ketika berumur 6 tahun, bertepatan pada tahun 4 Hijrah. Bapak Ibu, itu sedikit biografi Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan ini Bapak Ibu, itu rupanya orang yang sangat banyak hartanya dan orang yang sangat dermawan. Subhanallah. Utsman bin Affan itu pernah mendarma baktikan dalam satu riwayat hadis 300 unta dan 50 kuda tunggangan. Beliau juga pernah mendarma baktikan 10 dinar. Masya Allah. 10 dinar emas. Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ini kurs 10 dinar, kalau satu dinarnya itu 47.000. Ya. Kali 10. Kali 10, 10.000 Bapak Ibu. Ini 10.000 loh. Itu sama dengan pada saat itu seharga kurs rupiah. Itu ada 473 juta. Masya Allah. Yang diserahkan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat yang lain, Bapak Ibu, Utsman bin Affan itu pernah membeli sumur. Nah, jadi sumur, ya, yang di situ sumber mata airnya itu diberikan ya kepada para sahabat pada saat itu. Rupanya tidak ada air, Bapak Ibu. Jadi kekurangan air. Tapi Utsman membeli sumur. Ya, itu dari bernama Rumah sumurnya. Ya Allah. Ini miliknya orang Yahudi, Bapak Ibu.
ya, yang diwakafkan kepada kepentingan umum. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, begitu. Ah, ini mari kita teliti lagi mengenai masalah karir politik Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah seorang sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman juga seorang penulis wahyu dan sekretaris Rasulullah. Ia selalu berjuang bersama Rasulullah. Utsman bin Affan, salah seorang sahabat Nabi yang pernah hijrah 2 kali, Bapak Ibu. Yang pertama hijrah ke Habasyah, ya Habasyah itu raja Pak Negus itu, ya. Kemudian juga di Ethiopia ya, ini termasuk Habasyah. Sekarang ini Ethiopia Bapak Ibu. Bersama istrinya Ruqayyah, ya putri Rasulullah. Kemudian beliau hijrah lagi mengikuti Rasulullah yang menuju Madinah dan ikut berperang pada setiap peperangan kecuali perang Badar. Tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di kalangan bangsa Arab, Utsman bin Affan ini tergolong konglomerat, tetapi berperilaku sederhana. Selama tinggal di Madinah, beliau memperlihatkan komitmen sosialnya yang sangat tinggi pada agama Islam. Subhanallah. Seluruh hidupnya diabdikan untuk syiar dakwah Islam. Masya Allah. Selama pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Utsman menjadi pejabat yang amat dipercaya, yaitu sebagai anggota Dewan Inti, Bapak Ibu, yang selalu diminta pendapatnya tentang masalah-masalah kenegaraan. Ini karir politik nih Bapak Ibu, ya Utsman bin Affan. Misalnya mengenai pengangkatan Umar bin Khattab, ya sebagai khalifah, itu juga konsultasi kepada Utsman bin Affan. Dan saat itu ditunjuk oleh Abu Bakar juga. Utsman pernah diutus Rasulullah menjadi delegasi peristiwa Hudaybiyah. Utsman pernah diutus oleh Rasulullah untuk menjadi delegasi peristiwa Hudaybiyah. Yang disangka dibunuh oleh orang-orang Arab. Ternyata Utsman kembali itu tidak mati ternyata Bapak Ibu. Oke. Ini salah satu di antara yang diteropong atau dilacak oleh para ulama sejarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat sebagai janji yang dikatakan beberapa hari, ini kronologi pengangkatan Khalifah Utsman menjadi khalifah ya, sebelum kematian Khalifah Umar bin Khattab, setelah ditikam oleh Abu Lu'lu ya, wafat itu Umar bin Khattab Bapak Ibu. Pada dalam pidato kenegaraannya sebagai khalifah waktu Umar bin Khattab maksudnya, menunjuk 4 orang yang akan dicalonkan menjadi pengganti ya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini kayaknya sudah ada rasa bahwa dirinya ini mau wafat Bapak Ibu. Lalu kemudian memanggil calon-calon ya 4 orang. Salah satu di antaranya Utsman bin Affan yang dicalonkan. 2 Ali bin Abi Thalib. Kemudian ya ketiga Tolha bin Ubaidillah. Kemudian yang keempat Zubair bin Awam. Pada saat itu dipanggil oleh Umar bin Khattab. Nah, kemudian yang kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang keenam adalah Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu. Nah, 6 orang inilah yang pada saat Umar bin Khattab itu mau mendekati wafat, itu dipanggil Bapak Ibu oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab sedo, wafat, ya, para anggota majelis syura berkumpul di rumah Al-Musawwir bin Makromah. Nah, kecuali Tolha bin Ubaidillah ini rupanya nggak datang di dalam sejarah. Ya, sesuai dengan pesan Umar bin Khattab, ternyata ketika itu muncul persaingan Bapak Ibu dan perdebatan ya di antara mereka. Tetapi keadaan ini dapat diredam oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya kemudian Utsman bin Affan Bapak Ibu dibaiat ya menjadi seorang khalifah. Waktu itu ada di rumahnya sahabat Al-Musawwir bin Makromah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, ya, pada saat Utsman bin Affan ini ya diangkat menjadi khalifah, kemudian beliau berpidato. Pidatonya bagaimana Bapak Ibu? Di depan kaum muslimin. Ini pidatonya begini, kalau di dalam sejarah ya,
Sesungguhnya kalian semua hidup di negeri yang fana dan berada dalam pemerintahan yang tidak kekal. Karena itu segeralah kalian berbuat baik sesuai dengan kemampuan kalian untuk menyongsong batas kehidupan kalian. Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara dan penuh tipu daya. Janganlah kalian terseret olehnya. Janganlah sampai tipu daya itu melalaikan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini pidatonya Utsman ketika sudah dibaiat menjadi khalifah itu. Ambillah pelajaran dari peristiwa-peristiwa masa lampau. Kemudian hendaklah kalian bersungguh-sungguh. Janganlah kalian sampai melupakan kaum hukum Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah lengah terhadap kalian. Bapak Ibu, pada saat Khalifah Utsman ini kemudian berpidato, kemudian Khalifah Utsman ini membaca suatu ayat. Pak Jandi, Assalamualaikum Pak Jandi. Iya Pak Ustadz, siap. Pak, saya bacakan, panjenengan buka surat Al-Kahfi, Pak, surat 18. Ye, Ayat 45 dan 46. siap. Nah, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah salah satu di antara pidatonya Khalifah Utsman pada saat sudah dibaiat jadi seorang khalifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum falal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Oke, mau Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan datang, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jiyadi. Ya, Bapak Ibu, Khalifah Utsman melalui ayat ini mengumpamakan ya bahwa kehidupan dunia ini bagaikan air hujan yang turun dari langit. Dengan air tersebut ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan. Setelah itu tumbuhan tersebut kering dan hancur setiap ditiup oleh angin. Seakan pidato Khalifah Utsman ini Bapak Ibu, itu bukan pidato politik Bapak Ibu ya. Ya, jadi tidak memperlihatkan visi misi politik yang jelas dalam menjalankan pemerintahnya. Pidato ini bersifat sebagai nasihat orang tua kepada anaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun ya, mari sekarang kita lihat kebijakan pemerintah Khalifah Utsman. Terpilihnya Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah ini rupanya tidak semua rakyat merasa puas kayaknya. Ini menurut tinjauan ulama sejarah. Akan tetapi muncul juga intrik-intrik dan benih-benih segolongan yang sejak awal mereka tidak setuju Bapak Ibu. Bahkan pada puncaknya
Mereka sangat menentang kebijakan-kebijakan Khalifah Utsman. Masya Allah. Okay? Berdasarkan para peneliti sejarah, di antara salah satu pangkal masalah sebenarnya adalah berasal dari persaingan kesukuan antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Yang memang persaingan ini terjadi sejak zaman pra-Islam. Oleh karena itu, ketika Utsman dipilih menjadi khalifah, rupanya telah ada tanda-tanda masyarakat terpecah menjadi dua golongan, Bapak Ibu. Oh, ini berdasarkan penelitian ulama sejarah. Ya, yaitu golongan pengikut Bani Umayyah, pendukung Khalifah Utsman. Karena memang Bani Umayyah ini kan garis keturunannya Khalifah Utsman, Bapak Ibu. Dan golongan Bani Hashim, ya, golongan Bani Hashim ini pendukung Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat Khalifah Utsman ini rupanya sudah terjadi, Bapak Ibu, ya, kekuatan dua golongan ini. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai Utsman akan mengakhiri jabatannya. Di samping itu setelah Khalifah Umar bin Khattab berpulang ke rahmatullah, terdapat daerah-daerah yang membelot terhadap pemerintah Khalifah Utsman ini. Pembelotan tersebut ditimbulkan oleh kelompok pendukung pemerintahan yang lama. Jadi daerah-daerah itu punya pemimpin pemerintahan yang lama, yaitu pemerintahan sebelum wilayah itu masuk ke dalam kekuasaan Khalifah Utsman. Mereka ingin mengambil alih kekuasaannya kembali. Ini salah satu faktornya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kaisar Yazdajrid, ya, ini penguasa yang ke-38 yang terakhir dari kekaisaran Sasaniyah, Bu, di Persia, Bapak Ibu. Nah, Persia itu sekarang Iran itu, ya, yang berusaha menghasut kembali rakyatnya agar melakukan perlawanan terhadap penguasa Khalifah Utsman bin Affan ini. Akan tetapi atas izin Allah, juga didukung oleh kekuatan tentaranya, Khalifah Utsman berhasil menumpas gerakan pemberontakan ini, sekaligus melanjutkan perluasan ke negeri-negeri Persia lainnya. Sehingga beberapa kota besar seperti Hisrof, Kabul, Ghazna, Balkah, maksudnya Baktria, dan Turkistan jatuh ke pangkuan wilayah kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan. Bapak Ibu, ini salah satu di antaranya yang terdeteksi oleh ulama sejarah ya, mengenai masalah pada waktu Khalifah Utsman ini. Nah, Bapak Ibu, selain itu Khalifah Utsman bin Affan juga mengutus Salman Robiah Al-Baini untuk mendakwah ke Armenia, termasuk Asia Barat ya, dekat Turki. Dan ia berhasil mengajak kerjasama penduduk Armenia. Bagi yang menentang dan memerangi, terpaksa dikalahkan. Akhirnya kaum muslimin dapat menguasai Armenia pada waktu itu. Ya, jadi Khalifah Utsman rupanya juga bisa menguasai negara Armenia pada waktu itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidak hanya itu, pada saat Syria, Syam, dipimpin oleh Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan, ya ini termasuk garis keturunannya, ia berhasil menguasai Asia Kecil, Siprus. Di masa pemerintahan Khalifah Utsman, negeri-negeri yang telah masuk ke dalam pangkuan kekuasaan Khalifah Utsman, itu termasuk antara lain, ya, itu ada Tripoli Barat, Barkoh, gitu ya, sebagai wilayah selatan negeri Nubah, Armenia, dan beberapa bagian Tabaristan, Bapak Ibu. Bahkan pasukan tentara Khalifah Utsman telah bisa menyeberang sungai Jihun, Amudarya, yaitu negeri Balkah tadi, Baktaria, termasuk negara Hara, Kabul, Hosnah, dan Turkistan. Masya Allah. Ini salah satu di antara karir politiknya, ya, Khalifah Utsman pada waktu Khalifah Utsman itu menjadi khalifah. Ulama sejarah mencatat, selama 6 tahun pertama pemerintahan Khalifah Utsman ditandai dengan perluasan kekuasaan Islam. Perluasan dan perkembangan Islam pada masa pemerintahnya telah sampai pada seluruh wilayah Persia, Tabristan, Azerbaijan, dan Armenia. Begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya meluas sampai pada Asia Kecil dan negeri Siprus, Konstantinopel, serta Rhodes dan Trasoksania.
Atas perlindungan pasukan Islam, masyarakat Asia Kecil dan Siprus dan lainnya bersedia menyerahkan upeti sebagaimana yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pun ya. Di samping itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Khalifah Utsman pada saat itu juga atas izin, jadi termasuk gubernurnya, rupanya bisa membentuk ini Bapak Ibu, kapal perang laut. Nah, jadi oleh karena itu pemerintahan Utsman ini termasuk pemerintahan yang pertama itu menggagas melahirkan tentara-tentara yang ada dalam lautan. Jadi termasuk membuat kapal untuk perang yang ada di laut. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pemerintahan Khalifah Utsman itu ada suatu sejarahnya tidak bisa kita lupakan ya. Yaitu salah satu masalah yang muncul pada masa Khalifah Utsman akibat perluasan wilayah Islam adalah munculnya berbagai perbedaan qiraat terhadap Al-Qur'an. Nah, itu karena setiap daerah memiliki dialek bahasa tersendiri Bapak Ibu pada waktu itu. Dan setiap kelompok umat Islam mengikuti qiraah atau bacaan salah satu sahabat terkemuka. Sebagaimana dikemukakan, ada beberapa orang sahabat yang menjadi acuan atau rujukan bagi kaum muslimin mengenai bacaan Quran pada saat itu. Akhirnya Bapak Ibu, rupanya Al-Quran bisa diseragamkan. Dan pada saat itu termasuk tokoh ya namanya Utsman bin Affan ini untuk membukukan Al-Quran dan mencetak Al-Quran pada saat itu menjadi 6 eksemplar. Yang 5 itu dikirim ada di beberapa daerah, kemudian yang 1 disimpan ada di Madinah untuk Utsman bin Affan sendiri yang diberi nama termasuk Quran Al-Imam, Bapak Ibu, Mushaf Al-Imam. Nah ini, jadi oleh karena itu pada waktu pemerintahan Khalifah Utsman ini adalah termasuk salah satu di antara keberhasilan untuk membukukan Al-Quranul Karim menjadi beberapa eksemplar mushaf. Ini termasuk ada di Khalifah Utsman ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wes ya. Kita berbicara mengenai masalah sebab berakhirnya kekhalifahan Utsman bin Affan. Telah ada prediksi dari Rasulullah sebenarnya. Sebelum beliau wafat akan terjadi huru-hara fitnah di masa pemerintahan Khalifah Utsman ini. Berdasarkan berita dari Allah kepada beliau. Karena kecintaan beliau kepada Utsman, Bapak Ibu, serta antusias beliau untuk memberikan kemaslahatan bagi umat ini, setelah wafat beliau pun selalu mendoakan kepada Utsman dan mengabarkan kepadanya dengan hal-hal yang berkaitan dengan fitnah. Masya Allah. Namun Rasulullah merahasiakan berita ini hingga peristiwa ini tidak sampai kepada kita Bapak Ibu, melainkan apa yang telah dikatakan sendiri oleh Utsman ketika fitnah ini terjadi. Subhanallah. Beberapa tahun berjalan pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, ya, beliau telah membawa negerinya banyak meraih keberhasilan, keamanan dan kemakmuran. Namun Bapak Ibu, ketika beliau sudah mendekati akhir-akhir pemerintahannya, beliau rupanya memecat. Nah, ini gara-gara salah satu di antaranya ya. Beliau memutus untuk memecat gubernur Kufah yang saat itu dipegang oleh seorang sahabat bernama Mughirah bin Syu'bah dan diganti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebenarnya rencana ini atas dasar wasiat sebenarnya dari Khalifah Umar Bapak Ibu. Ketika beliau masih menjabat khalifah, kemudian beliau memecat pula sebagian pejabat tinggi dan pembesar yang kurang kredibel untuk mempermudah pengaturan lowongan kursi para pejabat dan pembesar itu. Diisilah dan diganti oleh Khalifah Utsman dengan famili-famili beliau yang kredibel. Dalam bidang tersebut Bapak Ibu, ada pejabat-pejabat yang diangkat Khalifah Utsman. Salah satu di antaranya Abdullah bin Sa'ad. Ya, ini mengganti gubernur Amr bin As pada saat itu ada di Mesir. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Amir bin Quraisy sebagai wali kota Basrah menggantikan Abu Musa al-Asy'ari. Yang ketiga, Walid bin Uqbah bin Mu'iz
saudara sepersusuan Khalifah Utsman sebagai wali kota Kufah, menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kemudian Marwan bin Hakam, masih ada keluarga Khalifah Utsman, Bapak Ibu, sebagai sekretaris Khalifah Utsman pada waktu itu. Bapak Ibu, namun pada kenyataannya, mereka rupanya musuh-musuh politik Khalifah Utsman ini menuduh Khalifah Utsman dengan berbagai alasan yang dapat dicatat atau digarisbawahi bahwa Khalifah Utsman bin Affan sejatinya tidak melakukan nepotisme seperti apa yang telah mereka tuduhkan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu, ya, mereka nuduh Khalifah Utsman katanya adalah khalifah yang mengutamakan saudara-saudaranya. Ya Allah, ngaten nggih? Melihat fakta-fakta tersebut di atas, jelas bahwa tuduhan nepotisme kepada Khalifah Utsman ya benar-benar tidak terbukti karena pengangkatan saudara-saudara itu berangkat dari profesionalisme kinerja mereka di lapangan. Akan tetapi memang pada masa akhir kepemimpinan Utsman, para gubernur yang diangkat tersebut bertindak sewenang-wenang, terutama dalam bidang ekonomi, Bapak Ibu. Detik-detik tragedi pembunuhan Khalifah Utsman, Bapak Ibu, ya, ini ada salah satu di antara sebab yang butuh kita ketahui. Yang pertama, rasa tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan Khalifah Utsman semakin menjalar di Kufah dan Basrah. Nah, ya. Oleh karena itu rakyat bangkit menentang gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman. Ini waktu ada di Basrah dan Kufah, Bapak Ibu. Kemudian di Mesir, ya, dihasut. Di sini ada seorang munafik, Bapak Ibu, ya, yang asalnya itu beragama Yahudi masuk Islam. Siapa dia? Abdullah bin Sabah, ya, yang pada saat itu rupanya dia memprotes kebijakan-kebijakan Khalifah Utsman ini. Nah, ini salah satu di antara faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, persaingan dan permusuhan antara keluarga Hashim dan keluarga Umayyah turut memperlemah kekuatan Khalifah Utsman. Sebelum Nabi Muhammad lahir, sebenarnya telah berlangsung persaingan kedua keturunan yang masih bersaudara ini. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, lemahnya karakter kepemimpinan Khalifah Utsman turut pula mempengaruhinya, khususnya dalam menghadapi gejolak pemberontakan, bahwa Khalifah Utsman adalah pribadi yang sangat sederhana dan sikap lemah lembut. Menurut analisa ahli politik, ya, itu kurang sesuai, ya, dalam urusan politik dan pemerintahan, lebih-lebih lagi dalam kondisi yang kritis, Bapak Ibu. Jadi memang Khalifah Utsman itu kan punya sifat lemah lembut, Bapak Ibu. Jadi tidak seperti Umar bin Khattab, ngoten ya. Ini termasuk mempengaruhi lemahnya salah satu di antara pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ada sejumlah sahabat berusaha menghalangi untuk membelanya. Seperti Hasan, ya, Hasan Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Namun para pemberontak itu kian bertindak beringas dan menerobos masuk rumah setelah selama 40 hari mereka mengurung dan mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Akhirnya pada tanggal 17 Juni bertepatan dengan 656 Masehi, ya, kemudian juga bersamaan dengan tahun 35 Hijrah, Khalifah Utsman rupanya dibunuh dengan sabetan pedang oleh gerombolan pemberontak yang berjumlah sekitar 500 orang. Masya Allah. Dan itu Bapak Ibu dalam sejarah dicatat, itu ada seorang yang bernama Hamran bin Sudan As-Saqafi. As-Saqi maksudnya. Namun tangan Utsman menangkis pedang itu hingga tangannya putus, Bapak Ibu. Jadi Khalifah Utsman pada saat itu karena disabet pedang, tangannya putus. Kemudian Utsman berkata, demi Allah, tangan inilah yang pertama kali mencatat firman-firman Allah yang langsung dari lisan Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya Bapak Ibu, Utsman roboh akibat kehabisan darah dari tangan terpotong itu mengalir ke mushaf. Maksudnya mengalir pada saat itu karena Utsman waktu itu membaca kitab suci Al-Quran dan mushafnya masih terbuka. Sehingga darah itu mengucur
di atas kitab suci Al-Quran itu. Masya Allah. Bapak Ibu, kematian Utsman dengan cara tersebut menyebabkan huru-hara di kalangan kaum muslimin yang menyebabkan banyak jatuh korban di kalangan pemuda muslim. Pembunuhan yang bermotif sentimen politik atas diri Khalifah Utsman ini membawa dampak yang panjang terhadap sejarah Islam sesudahnya yang kemudian membuka pintu perpecahan kaum muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikutilah kisah selanjutnya bagaimana keadaan masyarakat Islam setelah Khalifah Utsman bin Affan ini wafat, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan sedikit apa yang bisa kita bahas bersama ini, Allah menganugerahkan kepada kita pemahaman yang sempurna sehingga kita bisa mengambil intisari mata pelajaran dari sirah sahabat Utsman bin Affan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya serahkan kepada Bu Jaririn. Dipersilakan, Bu.